Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita masuk ke materi pertama berkaitan dengan konsep dasar statistik. Oke, sebelum saya mulai menjelaskan statistik, saya mau tahu apa sih yang kalian pikirkan, apa yang ada di pikiran kalian deh, yang kalian bayangkan tentang statistik. Ketika kita ngomong statistik itu apa sih di pikiran kalian? Hitung-hitungan, Pak. Oke, hitung-hitungan. Yang lain? Angka, Pak. Mengolah data, Pak. Oke, mengolah data. Terus? Ada lagi nggak? Oke, tadi yang hitung-hitungan. Beda nggak? Beda atau sama dengan matematika? Mungkin hampir sama, Pak. Oke, mungkin hampir sama. Jadi statistik ya itu tadi yang sudah disebutkan beberapa teman kalian tadi. Statistik itu intinya ya bagaimana kita mengolah data, bagaimana kita menghitung data. Definisinya itu ada tadi di materi yang sudah saya share di Elma. Jadi statistik itu sebenarnya bagaimana kita mengolah, bagaimana kita kita mulai dari yang awal dulu ya. Bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian bagaimana kita mengolahnya, kemudian bagaimana kita membuat deskripsinya, kemudian terakhir adalah bagaimana kita menyimpulkannya. Jadi secara tidak langsung ketika kita mampu menguasai statistik, maka kalau kalian melakukan penelitian, terutama di penelitian kuantitatif, itu pasti separuh pekerjaan kalian itu sudah selesai. Jadi semuanya ada di situ. Kemudian
kenapa sih kita perlu belajar statistik? Ini kan pendidikan bahasa Inggris ya. Kemudian ada mata kuliah educational statistik yang kalau bisa dibilang jauh banget. Kita setiap hari kalian bicara linguistik, kalian bicara fonologi, kalian bicara morfologi, kemudian kalian bicara literature, dan kemudian kalian ngomong prose, poetry, poem, dan sebagainya. Masuk ke sini tiba-tiba ada di educational statistik. Kenapa sih itu harus ada? Jadi ya mungkin kalau saya nggak tahu ya di pikiran latar belakang kalian ngambil pendidikan bahasa Inggris atau apa, pasti semuanya beda-beda. Terus terang kalau saya jujur itu menghindari yang namanya matematika. Tapi ya itu tadi saya menghindar dari matematika, tapi justru sekarang disuruh statistik yang notabene itu adalah salah satu bagian dari matematika juga gitu loh. Dasar-dasarnya sama seperti matematika, tetapi tidak serumit matematika. Kalau matematika kita ngomong ketika kita ngomong persamaan linier, kemudian trigonometri dan sebagainya, ya ada sebagian statistik yang membahas itu, tapi tidak semuanya membahas tentang itu. Oke. Di slide saya kita ngomong statistik, statistic of profit and quantitative measure for a sample or a subset of population. Jadi ya namanya statistik, tadi kita ngomong angka. Kalau kita ngomong angka berarti kita nanti ngomong sampel, kita ngomong populasi, kemudian kita ngomong berapa jumlahnya, kemudian apa yang kita kumpulkan dari populasi itu. Oke, simpel dulu. Research sudah kan? Mata kuliah research? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, apa yang dimaksud dengan sampel? Yang paling besar dulu aja deh, populasi. Populasi itu apa? Nggak ingat populasi. What is the meaning of population? Ayo, populasi. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Seluruh objek penelitian. Yang kan? Seluruh objek penelitian. Oke, seluruh objek penelitian. Pernah dengar istilah target populasi nggak? Karena ada populasi, kemudian ada target populasi. Pernah dengar nggak? Pernah. Apa? Target populasi. Menjadi sasaran penelitian. Oke, sasaran penelitian. Oke, kemudian kalau sampel?
populasi. Oke. Apa tadi? Bagian dari Sebagian dari populasi. Oke. Bedanya sampel dengan populasi apa? Kalau populasi itu keseluruhan objek penelitian, kalau sampel itu sebagian dari populasi. Populasi bisa nggak dijadikan sampel? Satu populasi dijadikan sampel itu bisa nggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya punya populasi nih, ada 100 orang. Ini 100 orang ini saya jadikan sampel, bisa nggak? Bisa kayaknya. Jangan kayaknya. Bisa apa enggak? Ayo. Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Tergantung kebutuhan. Oke, tergantung kebutuhan. Oke, jadi kalau kita ngomong statistik ya, nanti ya nggak jauh-jauh yang namanya populasi, nggak jauh yang namanya sampel. Populasi, ya benar tadi, keseluruhan dari objek atau subjek penelitian. Kalau kita bahasanya biasanya gini, populasi itu adalah bagian terbesar dari sebuah objek penelitian. Kemudian bagian kecilnya itu adalah sampel. Kenapa? Ya definisi populasi itu kan sangat luas. Maksudnya gini, ketika saya ngomong penelitian untuk kelas 12 SMA, berarti kan kalau kita mau ambil yang umum, berarti semua kelas 12, penelitian kelas 12 SMA di Kota Madiun. Berarti populasinya semua kelas 12 SMA di Kota Madiun. Jadi semua sekolah SMA di Madiun itu menjadi populasinya. Kemudian tadi saya ngomong, ada namanya target populasi. Target populasi yaitu tadi apa ya, unit terbesar juga, tapi populasinya yang kita jadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Tadi saya ngomong kelas 12 SMA di Kota Madiun. Kalau kita lebih spesifik lagi berarti kelas 12 SMA A di Kota Madiun. Berarti kita hanya meneliti di kelas 12 SMA itu. Itulah yang namanya target populasi. Kemudian yang paling kecil adalah sampel. Sampel kalau satu angkatan kelas 12 SMA di SMA A itu ada 10 kelas, maka kita bisa ambil sampelnya 2 atau 3 kelas. Jadi semakin kecil lagi. Jadi kenapa sih seperti itu? Di penelitian, di research, kalian pasti sudah dijelaskan juga kenapa ada populasi, kemudian kenapa ada sampel. Ya itu sebenarnya memudahkan kita, memudahkan untuk menganalisa data. Kalau datanya kuantitatif, kalau penelitiannya kuantitatif, penggunaan sampel itu sangat penting. Jadi semakin biasanya gini, ini pengalaman penelitian saya ya. Jadi semakin kecil sebuah sampel itu sebenarnya paling enak dianalisis, tetapi datanya nanti akan semakin bias. Maksudnya bias karena datanya kecil, maka nanti hasil analisisnya juga akan bias karena kita tidak bisa melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap hasil penelitian.
Tetapi ketika saya ngomong di qualitative research, sampel satu kelas itu relatifnya gimana? Relatif kalau kalian cuma butuh 1-2 siswa itu sampel segitu banyak itu terlalu besar. Tapi kalau kalian memang butuh satu kelas itu untuk jadikan sampel, ya it's okay gitu loh. Karena penelitian saya di S1 itu kan juga qualitative research di descriptive analysis atau descriptive research, itu yang saya jadikan sampel itu satu kelas juga. Tapi di kuantitatif ya itu tadi, bagaimana kita mengambil sebuah sampel itu juga nanti mempengaruhi hasilnya. Tidak ada aturan pasti dalam pengambilan sampel. Tadi saya bilang boleh nggak satu populasi dijadikan boleh bilang ya, tapi tanya bisa nggak satu populasi itu juga dijadikan sampel. Misalnya ada 100 di dalam populasinya itu ada 100, kemudian ada 100-100-nya itu juga dijadikan sampel. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena bukan karena kebutuhan ya, tapi tergantung ya sama sih kebutuhan, tapi juga tergantung apa sih yang ingin kalian teliti, apa sih yang ingin kalian analisis di situ. Ketika kalau kita ngomong kualitatif, mungkin kalau kita ngambil 100 seluruh populasi itu juga terlalu besar ya, jadi analisisnya nanti terlalu ribet. Tapi kalau kuantitatif, mau populasi berapapun, mau sampel berapapun bisa kita analisis karena basisnya adalah angka. Tetapi itu tadi, karena angkanya semakin banyak, takutnya kalian nanti capek menganalisisnya. Kemudian kalau kita ngomong teori, ya ada beberapa teori yang mengatakan kalau sampelnya itu ada 100 ya, populasinya hanya ada 100, mending kita ambil semua gitu loh, untuk menghindari kebiasaan data. Tetapi ada juga yang bilang ya udah saat ada 100 diambil 30 juga nggak apa-apa gitu. Jadi semua teori itu benar, tergantung kita bagaimana memahaminya, bagaimana kita acuannya kita itu mau yang mana gitu loh. Jadi kalau terserah kalian mau ngambil teori-teori yang mana, yang jelas itu yang perlu kalian pelajari, yang perlu kalian baca teori-teorinya. Sama ketika saya ngomong di kualitatif ada teknik analisis data yang namanya triangulation. Pernah dengar nggak? Belum, Pak. Di research masa nggak dipelajari analisis data di kualitatif, triangulasi data? Jadi ini di kualitatif, teknik analisis data di kualitatif itu ada salah satu teknik analisisnya yang namanya triangulasi. Triangulasi itu ada berapa macam? Ada triangulasi data, ada triangulasi sumber, kemudian triangulasi reference dan sebagainya. Kemudian definisi triangulasi itu juga beda. Setiap pakar itu punya definisinya sendiri-sendiri. Kalau kita ngomong triangulasi, ada kata tri di depan, berarti kita menggunakan 3 perbandingan, intinya gitu, 3 perbandingan, entah itu data, entah itu sumber, entah itu pakar, yang penting ada 3. Ada juga yang bilang triangulasi itu yang penting lebih dari 1. Jadi meskipun hanya ada 2 data atau 2 sumber, itu sudah bisa dianggap sebagai triangulasi. Apakah ini salah? Ya enggak, karena teorinya gitu. Jadi teori-teori dalam analisis data, teori-teori dalam penelitian itu sifatnya dinamis, selalu berkembang. Tidak ada yang salah, tergantung bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mempersepsikannya. Sama di TOEFL, kalau kalian, kalau dulu saya pernah ada konsep yang namanya ada approach, kemudian ada method, kemudian ada strategi, ada approach, kemudian method, kemudian ada model, kemudian ada strategi.
empat-empatnya itu ada yang bilang itu sama, jadi empat-empatnya itu sama, ada yang bilang empat-empatnya itu beda. Ya tergantung bagaimana kita memahaminya. Tapi dalam penelitian yang sering diambil itu adalah yang beda, karena kalau dalam penelitian terutama di kuantitatif ya, itu harus perbandingannya apple to apple. Kalau method ya harus membandingkan dengan method. Kalau strategi dibandingkan dengan strategi. Kalau model dibandingkan dengan model. Oke, itu tadi populasi sampel. Kemudian ada yang namanya sampling. Sampling itu apa sih? Kalau masih ingat, harusnya ingat sih. Ayo, sampling, apa sampling? Ayo, sampling, masa nggak ada yang tahu? Nah, ini belum masuk ke materi intinya loh. Kita baru flashback di research. Jadi hari ini kita santai, kita ngobrol santai tentang research. Oke, sampling gimana? Any idea, any opinion about sampling? Ini pengambilan sampel atau sebagian dari populasi untuk diteliti. Oke. Yang kalian apa? Sorry. Salah satu contoh sampling deh apa? Tadi kan teknik pengambilan sampel. Salah satu contohnya apa? Satu aja. Yang kalian ingat? Atau kalau enggak yang sering dipelajari? Karena ada banyak sampling ya. Pasti ada salah satu yang menurut kalian enak nih dibuat untuk pengambilan sampel. Ayo, sampling. Salah satu contoh sampling aja. Random sampling. Oke. Sudah bisa saya tebak ya. Oke, sampling tadi benar, teknik pengambilan sampel. Ada yang bilang sampling, kemudian ada yang bilang sampling teknik atau teknik sampling, padahal ya sama gitu loh. Sampling itu kan kata kerjanya, bagaimana kita mengambil sebuah data. Tadi ada beberapa sampling sebenarnya. Ada snowball, kemudian longitudinal dan sebagainya. Kemudian tadi yang paling sering digunakan salah satunya adalah random sampling. Jadi itu yang paling sering digunakan di random sampling. Ya meskipun namanya random tapi ya nggak random banget karena ada tekniknya yang digunakan. Oke, kita masuk ke sini, kita masuk ke statistik. Kenapa tadi saya tanya tentang populasi, kemudian saya tanya tentang sampel, kemudian tanya tentang sampling. Ini nanti kaitannya dengan statistik. Jadi di statistik ada beberapa hal itu kita nanti akan ngomong.
populasi, ada beberapa hal nanti kita akan ngomong sampel. Jadi keduanya nanti pasti akan dibahas di statistik, entah itu saling berkaitan atau tidak. Jadi bagaimana populasi itu diambil, kemudian bagaimana sampel itu diambil nanti juga akan berpengaruh di analisis statistiknya. Oke. Kemudian di situ kalau di slide saya kita ngomong variabel. Jadi nanti di populasinya ada di bawah. Okay, variable is a characteristic or condition that can change or take a different value. Jadi variabel itu adalah karakternya atau kondisinya bagaimana sebuah penelitian itu nanti akan dilakukan. Konsepnya gini, kalau kita ngomong statistik berarti kita akan ngomong quantitative research. Apakah di qualitative research itu boleh pakai statistik? Boleh, tetapi hanya untuk sifatnya deskripsi. Tetapi untuk analisis yang lebih dalam, nanti jatuhnya bukan di qualitative research, jatuhnya bisa pure di quantitative research atau di mixed method. Jadi mixed method itu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Di kuantitatif, karena kita ngomong variabel, maka spesifiknya nanti kita akan ngomong di kuantitatif. Kenapa variabel itu penting? Ya ini nanti juga kaitannya dengan data statistiknya. Secara umum variabel itu kan ada dua. Variabel apa? Variabel ada dua. Ada yang ingat variabel apa dan variabel apa? Ayo, ada yang ingat nggak variabel apa dan apa? Dependent. Okay, independent variable and dependent variable. Jadi yaitu tadi ada dependent, ada independent. Nanti ketika kita bahas independent dan dependent itu nanti kaitannya dengan hypothesis testing di bagian akhir. Jadi ya semua berkaitan variabel-variabelnya. Dependent nanti kaitannya apa, kemudian dependent kaitannya apa, itu nanti dibahas di bagian akhir, bagian tentang inferential statistik dan hypothesis testing. Jadi kita bahas di situ. Oke. Kemudian kenapa sih ada statistik, terutama di quantitative research? Jawabannya di situ, ada di poin kedua. Most research begin with a general question about the relationship between two variables for a specific group of individuals. Jadi sebenarnya yang kita cari di statistik itu hanya nyari hubungan. Hubungan tuh kalau kita bahasanya apa ya? Kita tuh di statistik bahasanya kalau nggak correlation, hubungan, ya membandingkan, compare. Jadi ada yang namanya correlational research, ada comparative research. Jadi kalau membandingkan berarti membandingkan antara A dan B. Kalau menghubungkan berarti menghubungkan antara A dan B. Contohnya gini, kalau penelitian menghubungkan ya, correlation atau relation itu berarti hubungan antara ikut bimbel dengan nilai matematika di kelas misalnya. Jadi ada pengaruh nggak dia ikut bimbel dengan dia prestasi dia tentang misal matematika di kelas. Itu namanya relation. Atau enggak hubungan antara umur dan tingkat prestasi di kelas. Jadi apakah semakin muda nilainya bagus atau semakin muda nilainya jelek, itu namanya relation. Kemudian ada namanya komparasi atau comparative study atau comparative research.
Jadi komparasi atau komparatif itu nanti berkaitan dengan bagaimana kita membandingkan dua hal. Yang tadi saya bilang di TOEFL itu ada dua mazhab lah kalau saya ngomong. Ada yang bilang keempat-empatnya tadi itu sama, ada yang bilang keempat-empatnya tadi beda. Kalau kita bicara komparatif study, maka kita ambil yang empat-empatnya itu beda. Jadi kita membandingkan antara method and method atau approach dan approach atau model dengan model. Jadi tidak boleh kita membandingkan antara method dan strategi misalnya, atau metode dengan teknik atau apapun itu. Jadi harus sama, teknik ya dengan teknik. Jadi bukan 4 ya, berarti 5. Ada approach, method. Saya lupa teknik dulu, strategi atau model. Intinya ada 5 itu. Jadi harus sama, namanya strategi. Namanya itu komparatif. Itu nanti juga akan kita bahas di bagian akhir di hypothesis testing. Jadi ya intinya statistik ya itu gitu loh, bagaimana kita membandingkan dua hal, bagaimana kita mencari hubungan dua hal. Kalau mencari hubungan berarti mencari sejauh mana sih hubungan itu bisa dikatakan memiliki kaitan satu sama lain. Jadi apakah signifikan atau enggak, apakah punya hubungan yang kuat atau enggak. Kalau perbandingan berarti perbandingannya sama, perbandingannya signifikan atau enggak. Bahkan di penelitian di statistik perbedaan 0,001 poin itu juga sangat berpengaruh. Jadi ada nanti kalau kalian hitung 0,001 perbandingannya cuma 0,001, tapi kalau disimpulkan itu bisa jadi significance relation atau significant difference. Jadi tergantung nanti tergantung ya populasinya berapa, kemudian sampelnya berapa, kemudian variabel-variabel yang lainnya gimana. Oke, kemudian ada namanya populasi, tadi sudah dibahas, the entire group of individual is called population. Kemudian ada sampel, selected representative population in research study. Oke, ini kadang yang menjadi menjadi dilema juga. Maksudnya dilema gini, di penelitian kualitatif boleh nggak hasilnya itu digeneralisasi? Misal kalian penelitian di kelas 12 SMA, terus kalian spesifiknya di kelas 12 SMP, kelas 12 IPS, bukan SMP, IPS ya, kelas 12 IPS. Kalian meneliti tentang metode bagaimana kondisi siswa ketika diajar menggunakan game misalnya, bahasa Inggris menggunakan game. Nah, hasilnya itu bisa nggak digeneralisasi untuk satu populasi di qualitative research? Bisa nggak? Gimana? Bisa digeneralisasi nggak hasilnya? Atau hasil itu ya hanya untuk kelas yang dijadikan penelitian, atau bisa intinya hasilnya itu menggambarkan satu populasi di sekolah tersebut, atau hanya bisa hanya menggambarkan di kelasnya itu.
Gimana? Bisa nggak? Ayo. Udah makan belum tadi? Belum. Ya, sama, saya juga belum makan. Oke, bisa nggak digeneralisasi? Oke, kalau nggak ada yang jawab ya. Jadi hasil penelitian kualitatif itu tidak boleh atau tidak bisa dibuat generalisasi secara umum. Kenapa? Karena eh, subjektivitas dalam penelitian kualitatif itu sangat tinggi. Ya, saya nggak ngomong semua penelitian kualitatif, saya nggak ngomong semua penelitian kualitatif itu tidak objektif. Ada yang objektif, tapi pasti tingkat subjektivitasnya tinggi. Eh, Keadaan dalam satu kelas itu tidak bisa menggambarkan keadaan kelas yang lain, kecuali kalau penelitian itu menggunakan misal 2 atau 3 kelas, mungkin masih bisa digeneralisasi, tapi meskipun demikian yang nggak bisa terlalu general juga, jadi masih harus dilakukan. Tapi di penelitian kuantitatif, karena banyaknya variabel yang harus diperhatikan, bahkan dari segi pengambilan sampel pun itu ada teknik khususnya, atau samplingnya itu tekniknya ada pertimbangan, seperti tadi random sampling pun itu juga nggak bisa langsung random sampling, jadi semuanya harus diperhatikan. Itu bisa dijadikan generalisasi untuk satu populasi. Untuk satu populasi ya, saya nggak ngomong keseluruhan. Jadi kalau populasinya satu sekolahan, berarti ya itu bisa berarti hasil penelitian itu menggambarkan kalau kita melakukan penelitian yang sama, maka hasilnya kurang lebih juga akan sama dalam satu populasi. Itu bedanya di kuantitatif. Di kuantitatif perbandingan antara subjektivitas dan objektivitas penelitian itu juga beda, pasti lebih objektif, meskipun ada beberapa poin yang kita memasukkan sense subjektif kita sebagai peneliti. Oke, itu next slide saya itu ada the population. Jadi ini alurnya, kemudian ada populasi, all individual, kemudian masuk ke sampelnya, kemudian dari sampel inilah dianalisis the individual selected to the participant to the research study. Jadi disinilah kita akan mulai dari mengumpulkan, kemudian mengolahnya, mendeskripsikan, kemudian setelah diolah dan sebagainya, masuklah ke the result. Nah, inilah yang kemudian nanti digeneralisasi ke populasinya. Makanya tadi saya bilang untuk kualitatif boleh untuk generalisasi, tetapi ya generalisasinya tidak akan menggambarkan secara keseluruhan karena subjektivitasnya tadi. Tetapi di kuantitatif, karena semuanya berbasis angka, berbasis objektivitas angka, maka bisa digunakan generalisasi untuk satu populasi, bukan untuk semuanya. Oke, saya pindah sebentar ke modul yang saya berikan. Oke, kalau kalian sudah baca, ya, ada statistik, kemudian ada statistika. Bedanya apa sih? Statistik dan statistika. Ada yang tahu nggak?
Statistika ilmunya, statistik datanya. Yakin? Oke, ada statistik, ada statistika. Statistika tadi benar, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengumpulkan, manipulasi, mengolah, dan sebagainya. Kemudian statistik itu adalah statistik itu adalah semuanya. Jadi yang namanya kegiatan mengumpulkan, mengolah, kemudian menabulasi, mendeskripsikan, menyimpulkan data itu namanya statistik. Jadi kalau di statistik itu kita bicara prosesnya atau kita bicara pekerjaannya atau verbnya, tapi di statistika itu kita ngomong ilmunya atau nonnya. Jadi makanya di mata kuliah kalian bukan namanya educational statistik, educational statistics, ada S-nya, bukan statistik. Karena perbedaan antara S dan menggunakan S dan tidak itu pasti bisa berpengaruh. Tentunya kalian di bahasa Inggris sudah dipelajari ya, kalau major atau materi-materi pendidikan itu kalau ada S-nya itu berarti berkaitan dengan objeknya, berkaitan dengan noun-nya. Jadi matematik itu pekerjaannya, jadi penghitungnya itu namanya matematik, tetapi ilmu yang pelajari tentang cara menghitung dan sebagainya namanya mathematics atau maths. Oke. Kemudian untuk tujuan dan sebagainya bisa kalian pelajari. Jadi tujuan statistik itu apa, kegunaannya apa, kemudian peranan statistik kalian bisa pelajari di modul. Kemudian ada macam-macam statistik. Statistik itu secara umum itu dibedakan menjadi dua, statistik deskriptif, kemudian ada statistik inferensial. Ya, ini nanti kaitannya dengan generalisasi hasil penelitian. Statistik deskriptif atau deskriptif statistik itu tidak akan bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan, karena sifatnya hanya mendeskripsikan data. Sedangkan di inferential statistik itulah yang akan dijadikan acuan dalam mengeneralisasi data hasil penelitian terutama di kuantitatif. Jadi inferential itu istilahnya kayak oh ini loh data ini saya olah, hasilnya inilah yang akan jadi kesimpulan akhirnya. Tapi kalau di deskriptif itu tidak akan dijadikan acuan untuk menyimpulkan data, karena sifatnya hanya untuk mendeskripsikan data. Tapi kan pasti nanti akan muncul pertanyaan kayak gini, itu kan sama-sama meskipun inferensial ya, pasti sama-sama menghasilkan sebuah deskripsi data ya, secara definisi kasarnya sama, tapi secara definisi teorinya berbeda. Jadi definisi kasarnya sama karena sama-sama menghasilkan sebuah deskripsi data, tetapi secara teori keduanya beda. Deskriptif itu hanya menampilkan deskripsinya saja, inferensial itu yang lebih kompleks, termasuk uji normalitas, uji homogenitas, kemudian t-test dan sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Di modul juga dijelaskan statistik deskripsi itu ada statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Jadi generalisasinya ada, cuma tidak secara luas digunakan untuk mengeneralisasi sebuah atau populasi yang digunakan. Inferensial itu statistika. Inferensial atau statistik probabilitas ialah suatu hal mengumpulkan data, pengolahan, menarik kesimpulan, membuat sebuah tindakan berdasarkan analisis data. Jadi intinya untuk membuat sebuah kesimpulan itu kita pakainya nanti inferensial. Kemudian ada nama di inferensial, kalau kalian baca di modulnya, itu ada statistik parametrik, kemudian ada non parametrik. Parametris digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif hubungan antara variabel, meliputi korelasi produk momen, korelasi ganda, kemudian korelasi parsial. Di situ parametris digunakan untuk menganalisis data interval rasio yang diambil dari populasi terdistribusi normal. Kemudian ada statistik non parametrik untuk menganalisis data nominal atau ordinal dari populasi yang bebas distribusi atau tidak normal. Jadi inferensial itu tadi ada dua, ada parametrik, ada non parametrik. Kalau bedakannya gini aja, nanti kita akan bahas tentang normalitas dan homogenitas data. Yang namanya parametrik itu pasti kita memerlukan uji normalitas dan uji homogenitas, karena data yang ada itu harus terdistribusi normal dan homogen. Yang dimaksud normal dan homogen itu gimana? Nanti kita bahas di pertemuan berkaitan dengan statistik inferensial. Kemudian ada statistik non parametris. Non parametris berarti kebalikan dari parametrik. Kalau parametrik tadi harus ada uji normalitas dan homogenitas. Di non parametrik kita tidak memerlukan uji normalitas dan homogenitas. Jadi semua data itu bisa digunakan. Oke. Kemudian kita masuk ke sampel sudah. Oke, sekarang kita masuk ke data. Data dalam penelitian kuantitatif itu sering kita sebut sebagai skala pengukuran. Jadi karena data di kuantitatif itu angka, maka yang kita cari adalah hasil pengukurannya. Hasil pengukuran di kuantitatif itu secara umum itu dibedakan menjadi 4 skala. Ada namanya data nominal, kemudian ada ordinal, kemudian ada interval, kemudian ada rasio. Oke. Ini harusnya di riset juga sudah dipelajari, karena ini bagian dari data penelitian, nggak dipelajari. Jadi nominal ini yang paling simpel. Kalau kalian lihat di modul saya, itu saya bedakan menjadi dua, ada discrete, ada continuum. Discrete itu datanya nominal, kemudian continuum itu ada ordinal, interval, rasio. Sebenarnya sama, kalau di total itu sebenarnya umumnya itu 4, tetapi ada beberapa teori mengatakan dipecah lagi 4 itu. Jadi yang nominal itu masuk discrete, kemudian yang sisanya ordinal, interval, dan rasio itu masuk yang continuum. Kenapa itu dipisahkan? Simpelnya gini, kita mulai di skala yang paling pertama ya. Pertama adalah nominal. Skala nominal itu skala yang paling simpel. Skala yang tidak berarti apa-apa kecuali hanya untuk hanya untuk memberikan label, memberikan sebuah penamaan saja. Data discrete atau data nominal itu bisa kalian temukan di uji validitas, uji reliabilitas,
kalian pernah ketemu, kalau kalian di uji validitas reliabilitas itu ada angka 1 dan 0 kan, nah, itu namanya nominal, itu skala nominal dalam quantitative research. Jadi ya itu tidak berarti apa-apa gitu loh, hanya cuma mengidentifikasi, oh kalau kalau benar 1, kalau salah 0. Sama dalam penelitian kuantitatif, kalau kita membandingkan gender atau jenis kelamin, itu pasti misal kalau laki-laki diibaratkan 1, kemudian perempuan itu diibaratkan 2 atau 0. Jadi ya itu tidak berarti apa-apa gitu loh, itu hanya untuk nanti menghitung saja. Kenapa menggunakan 1 dengan 0? Karena nanti yang kita analisis itu bukan 1 0-nya, yang kita analisis itu adalah jumlahnya. Kalau benar salah tadi kan enak, kalau benar 1, kalau salah 0, berarti yang kita analisis adalah total benarnya berapa, kemudian dibandingkan dengan total salahnya ada berapa. Bisa total benar salah dalam satu pertanyaan, jadi nanti yang dibandingkan adalah berapa jumlah siswa yang menjawab benar untuk satu soal, kemudian berapa jumlah siswa yang menjawab salah untuk satu soal, atau membandingkan dalam konteks satu orang siswa atau seorang siswa. Jadi dari 10 pertanyaan siswa itu menjawab benar berapa, kemudian menjawab salah berapa. Jadi hanya berarti itu, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi nominal scale itu hanya itu. Kemudian ordinal scale in order set of categories. Ordinal measurement tell you the direction and difference between two individuals. Jadi yang kalau kalian baca di modul data ordinal itu masuk ke bagian data continuum. Di situ dijelaskan selain memiliki nama atribut atau selain memiliki nama atau atribut, juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan, ya digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Nah, ini biasanya kalian lihat di survei. Jadi data-data survei itu kan kalau kalian menjawab setuju itu poinnya berapa, kalau menjawab sangat setuju misal 5, kemudian setuju 4, kemudian cukup itu 3, tidak setuju 2, kemudian sangat tidak setuju 1, itu namanya data ordinal. Jadi ya, atau kita sering disebut sebagai skala Likert ya. Jadi itu yang namanya data ordinal. Jadi ada urutan-urutannya dari yang paling tinggi atau dari yang paling tinggi ke paling rendah atau sebaliknya. Tapi sama, kedua data ini yaitu juga tidak berarti apa-apa, tidak bisa dianalisis. Bisa dianalisis hanya menggunakan deskriptif statistik, jadi tidak bisa untuk inferensial statistik karena sifatnya juga dia hanya menghitung dari yang paling tinggi yang ke paling rendah, jadi sifatnya masih terlalu umum. Nanti yang digunakan adalah totalnya, jadi satu siswa yang menjawab setuju itu jumlahnya berapa, kemudian yang menjawab tidak setuju berapa, dan sebagainya. Kemudian data interval, bagian dari data kontinum. Interval scale is another series of equalized categories. Kemudian ada interval measurement, identify the direction and magnitude of a difference. The zero point is located in interval scale. Jadi 0 itu bisa aja ada, tapi terkadang nilai 0 itu jarang dimasukkan di data interval. Jadi interval itu istilahnya gini, intinya masih sama dengan ordinal, yaitu mengurutkan dari yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Tetapi kalau kalian baca di situ ada satu sifat lain yang ditambahkan, yaitu jarak yang sama pada pengukuran. Jadi
setiap data atau setiap angka yang masuk di data interval itu pasti ada jarak yang sama antara data satu dengan data yang lainnya. Nilai 70, misal dari yang terendah 70 sampai 80, kemudian ada nilai 70, kemudian ada nilai 72, kemudian 74 dan sebagainya. Di situ kan intervalnya konstan, intervalnya adalah 2. Jadi di situ ada jaraknya antara nilai satu dengan nilai yang lainnya. Ya, di data interval inilah nanti kita akan mulai masuk ke semua hal di statistik, yaitu mulai dari deskriptif statistik dan inferential statistik. Jadi inilah yang digunakan. Discrete dan ordinal itu hanya memberikan atribut saja, memberikan nama saja di statistik, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi semuanya hanya diberikan nama. Puncaknya nanti di data interval. Jadi kalau ketemu nilai 40, 30 dan sebagainya, itulah yang akan dipelajari di data interval. Kemudian rasio, data rasio itu kalau kalian sering lihat di termometer ya, di situ pasti ada namanya nol absolut. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, di rasio itu kan nilai terendah itu bukan nol, nilai terendah itu adalah minus. Jadi entah itu minus berapa ya. Kalau kita cari yang paling pendek berarti minus 10, berarti yang paling tinggi nanti plusnya adalah 10. Tergantung kalian hitungnya gimana. Yang jelas rasio, skala rasio itu pasti ada nilai 0 dan ada nilai di bawah 0. Nilai 0 itu tidak mengindikasikan apapun dalam variabel. Ratio measurement identify the direction and magnitude of difference. Kalau rasio comparison and measurement, jadi kalau nilainya negatif itu artinya apa, kemudian kalau nilainya positif itu artinya apa, kemudian kalau nilainya 0 itu artinya apa, itu ada di rasio, skala rasio. Inilah dua data ini di interval dan rasio inilah yang sering dianalisis. Tapi untuk yang nominal dan ordinal ya bisa dianalisis, tapi nanti tidak bisa secara spesifik, karena sekali lagi yang dianalisis di statistik itu adalah totalnya, bukan data per A atau data per item. Oke, sisanya bisa kalian baca. Nanti ini PowerPoint-nya saya upload di LMA juga, bisa kalian pelajari. Oke, ini tadi di kuantitatif, di penelitian kuantitatif, terutama di penggunaan statistik itu pasti berkaitan dengan correlational study atau correlational research, berhubungan dengan hubungan antara satu dengan yang lainnya, cause effect itu pasti berkaitan dengan correlational studies. Ini contohnya. Oke, situ contohnya ketika anak bangun jam 11, akademik performance-nya 2,4. Jadi istilahnya kalau bahasa tulisannya atau bahasa katanya itu berarti tingkat waktu seorang bangun apakah mempengaruhi akademik performance-nya. Disitulah kalian akan nanti melakukan penelitian. Benar nggak anak yang bangun pagi akademik performance-nya bagus, anak yang bangun siang akademik performance-nya jelek. Itu nanti akan diteliti. Di kuantitatif itu pasti nanti namanya eksperimen. Eksperimen, the goal of an experiment is to demonstrate a cause and effect relationship between two variables. Jadi eksperimen itu pasti nanti berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat, relation keduanya. Kemudian eksperimen, one variable manipulated to create treatment condition. Tadi saya ngomong ada independent variable, kemudian ada independent variable. Ini nanti saya jelaskan lebih lanjut di hipotesis testing karena nanti kaitannya di situ. Ini
contohnya aja ya, berkaitan dengan deskriptif statistik, kemudian ada inferensial statistik. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian the type of studies ada non-eksperimental atau quasi-eksperimental. Ini nanti kita bahas di bagian hipotesis testing aja, nggak masalah. Ini nggak perlu saya jelaskan. Ini juga, kemudian data. Oke, di situ dijelaskan the measurement obtained a research study are called the data. Jadi semua hal nanti dalam penelitian itu namanya data. Entah itu angka, entah itu foto, entah itu dokumen dan sebagainya, itu adalah data dalam penelitian. The goal of statistics is to have a researchers organize and interpreted the data. Jadi intinya statistik itu adalah ini. Bagaimana kita mengorganisasi, bagaimana kita memanage sebuah data untuk dianalisis, kemudian menginterpretasikan hasilnya menjadi sebuah kesimpulan. Nanti kaitannya dengan hipotesis testing. Kemudian ini ada deskriptif statistik, kemudian ada inferential statistik, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sampling error, ini nggak perlu. Oke, ini yang penting, notation. Nanti di sini di statistik, tadi di awal ada yang bilang statistik berarti nanti kita ngomong angka. Yes, benar. Sorry. Selain ngomong angka, berarti juga nanti berkaitan dengan matematika. Di matematika, seperti kalian ketahui, itu pasti ada namanya simbol. Ada apa ya, huruf atau simbol yang merepresentasikan sesuatu. Sama di statistik juga, tetapi kita tidak akan membahas sejauh apa yang ada di matematika. Kita hanya mengganti nama datanya itu menjadi simbol atau huruf, satu huruf itu hanya untuk mempermudah ketika kita menulis sebuah rumus atau nanti menulis sebuah hasilnya. Biasanya itu yang sering dipakai itu ada X, ada Y. Jadi skor, skor nilai itu biasanya dilambangkan dengan X atau Y atau Z, tergantung berapa jumlah datanya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau ada 3 kelas, itu berarti nanti ada 3 huruf. Ada data X, ada data Y, ada data Z. Itu yang paling sering digunakan untuk di statistik ya. Jadi terutama X dan Y itu paling sering digunakan. Kemudian ada X besar, kemudian ada X kecil, kemudian ada Y besar, kemudian ada Y kecil, dan seterusnya. Kemudian the number of scores in dataset will be identified by N capital for population, N for sample. Jadi nanti pasti ada kalian ketemu N besar dan N kecil. N besar itu berarti menggambarkan populasi. Jadi ketika saya tanya N-nya berapa? Kalau saya ngomong N besarnya berapa, berarti jumlah populasinya ada berapa? Kalau saya ngomong N kecilnya berapa, berarti saya ngomong sampel. Tetapi di statistik saya nanti yang dipelajari, yang akan kalian pelajari, itu kita sering menggunakan yang N kecil, bukan yang N besar. Jadi sampel, jumlah sampelnya berapa, bukan jumlah populasinya berapa. Kemudian nanti ada simbol sigma, huruf seperti huruf E itu, kemudian ada mu atau mikro dan sebagainya, kemudian ada omega, kemudian ada X bar, kemudian Y bar dan sebagainya, kemudian ada akar, ya sama, hampir semuanya sama seperti di matematika. Oke, di situ ada order of operation, jadi urutan operasinya. Calculation with parentheses are done first. Jadi semua perhitungan yang ada di dalam kurung
itu pasti dikerjakan yang pertama. Kemudian squaring on raising to other exponent is done second. Jadi kalau ada kuadrat dan sebagainya nanti dikerjakan terpisah. Jadi ordernya sama ya, hampir sama dengan apa yang ada di matematika. Jadi multiplying and dividing are done third, kemudian satu completed order from left to right dan sebagainya. Jadi penjumlahan terutama kalau di statistik nanti yang pasti yang ada di dalam kurung. Jadi apa sih yang ada di dalam kurung, itulah yang nanti dihitung pertama, entah itu pengurangan, entah itu perkalian, entah itu pembagian atau penjumlahan. Apa yang dikurung paling dalam itu yang dikerjakan. Teknisnya seperti apa nanti kalian tahu seperti apa. Kalau kalian sudah mengerjakan validitas dan reliabilitas harusnya tahu bagaimana menghitungnya. Kemudian ada perkalian dan pembagian, kemudian summation with sigma notation is the next. Jadi ya penjumlahan itu bisa dikerjakan, kemudian any additional adding and subtracting is done last. Jadi kalau ada hal-hal lain yang perlu dikerjakan itu sifatnya setelah semua hal yang di atas tadi dikerjakan. Jadi termasuk penjumlahannya. Terkadang gini, penjumlahan itu relatif apa yang dicari. Kalau yang dicari itu benar-benar harus ada penjumlahan, ya maka harus dikerjakan gitu. Jadi nanti tergantung ordernya di setiap analisis itu beda-beda. Di deskriptif tentu beda dengan di inferensial, di frekuensi distribusi tentu beda dengan di normalitas, karena semua datanya itu acak. Oke, saya move ke modul. Kalau di modul di poin F itu nanti ada analisis statistik. Jadi yang kalian pelajari itu sudah saya gambarkan di situ. Itu A sampai D itu sifatnya urutan ya. Jadi itu bukan nanti loncat enggak. Jadi itu sudah saya urutkan. Yang pertama itu pasti uji validitas dan reliabilitas data. Kenapa itu pertama? Di penelitian kuantitatif beda dengan di penelitian kualitatif. Di penelitian kuantitatif instrumen itu poin penting dalam sebuah penelitian, tetapi di penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penting itu adalah datanya valid atau enggak. Tapi kalau di sini validitas dan reliabilitas instrumennya. Tapi meskipun begitu di sini tetap uji validitas reliabilitas data, karena nanti hasilnya ya data gitu loh. Tapi sebenarnya yang diuji adalah instrumennya, bukan data hasil penelitiannya. Kemudian move-nya kita masuk ke frekuensi distribusi. Kemudian di sinilah nanti akan masuk ke bagian deskriptif analisis atau deskriptif statistik. Jadi di frekuensi distribusi inilah data-data itu dideskripsikan menjadi sebuah gambaran umum yang bisa dibaca oleh semua orang. Kalau kalian penelitian kuantitatif kemudian hanya tabel dan angka, pasti semua juga bingung, ini maksudnya gimana. Tetapi ketika ada frekuensi distribusi, kalian bisa tahu. Kalau kalian sering dengar ada kata mean, median, mode atau modus, kemudian standar deviasi, lah itulah yang akan kita pelajari di frekuensi distribusi. Jadi mencari min-nya berapa, kemudian mediannya berapa, kemudian mode-nya atau modusnya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, sebenarnya gimana. Kemudian setelah frekuensi distribusi ke C itu adalah bagian dari statistik inferensial. Di situ ada uji normalitas dan uji homogenitas data. Berarti yang akan kita pelajari itu bukan statistik non parametrik ya. Jadi yang akan kita pelajari berkaitan dengan statistik parametrik, karena ada uji normalitas dan ada uji homogenitas. Ini baru normalitas dan homogenitas.
Kemudian nanti di inferensial, poin kedua itu namanya ada uji hipotesis. Uji hipotesis, di situ saya kasih dua, ada parametrik dan non parametrik. Di parametrik ada jenis-jenisnya, kemudian di non parametrik itu juga ada jenis-jenisnya. Bisa kalian baca di modul atau kalian bisa cari infonya di internet banyak. Di situ ada uji Z 1 atau 2 sampel, kemudian uji T, kemudian ada korelasi persen, kemudian ada perancang percobaan, one or two way, ANOVA parametrik, dan lain-lain. Kemudian di statistik non parametrik ada uji tanda, rank, kemudian Fisher probability dan sebagainya, kemudian ada Chi-square. Tapi yang bawah tidak akan kita pelajari, yang akan kita pelajari yang atas. Terutama yang poin kedua, uji T 1 atau 2 sampel, kemudian ada perancangan percobaan. Atau one way or two way ANOVA, analysis of variance. Jadi untuk yang ANOVA nanti kita lihat kondisinya. Kalau waktunya cukup saya berikan, kalau waktunya nggak cukup ya mungkin nanti sampai di tes saja. Oke, itu hari ini konsep dasar. Mungkin sudah sedikit membingungkan ya, sudah sedikit bikin pusing, yaitu baru introduction-nya di statistik. Belum nanti kalau kalian masuk ke hitung-hitungannya. Sebenarnya hitung-hitungannya juga nggak terlalu ribet sih. Kalau kalian mampu membaca rumus, mampu membaca bagaimana memasukkannya dalam Excel, karena saya nanti pakainya Excel, sebenarnya enak. Jadi nggak terlalu ribet. Oke, itu dulu untuk materi konsep dasar statistik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau apapun yang ingin disampaikan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin itu dulu. Kalau kalian lihat di modul itu kan ada di bagian akhir itu ada tugas individu ya. Itu nggak usah dikerjakan, itu pengayaan pribadi aja. Jadi kalau kalian mau menguasai statistik konsep dasarnya gimana ya, kalian jawab aja pertanyaan-pertanyaan itu secara pribadi, tapi nggak usah dikumpulkan. Itu hanya pengayaan individu aja. Oke, itu untuk hari ini. Nanti minggu depan saya lupa materinya minggu depan apa. Masih konsep dasar kan? Harusnya minggu depan kita masuk ke normalitas ya. Uji validitas ya. Minggu depan. Oh ya, untuk minggu depan kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Nanti filenya yang perlu kalian pelajari ya sama ya. Nanti saya upload di Elma, kalian bisa baca. Harusnya nggak terlalu sulit sih, karena kalian sudah pernah mengerjakan ini, jadi nanti kita bisa cepat masuk ke frekuensi distribusi dan mungkin nanti bisa sampai ke ANOVA. Oke, itu dulu untuk materi hari ini. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan ditanyakan di grup WA atau bisa chat pribadi ke saya. Sama seperti kemarin, semua ini Meet saya rekam, jadi nanti kalau kalian butuh pengulangan penjelasan bisa kalian lihat di YouTube, linknya sudah ada di Elma. Oke, mungkin itu materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oke, silakan kalau mau live.